Assalamualaikum Sobat YouTube. Di video kali ini saya akan membahas apa itu hipnosis. Mungkin selama ini banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya hipnosis itu apa sih? Sebelumnya kita harus tahu, hipnosis atau hipnotis. Nah, hipnosis dan hipnotis ini adalah dua hal yang berbeda. Hal ini perlu saya jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang hipnosis. Jadi hipnosis itu adalah ilmunya, sedangkan hipnotis adalah orang yang melakukannya. Sama seperti piano dan pianis, gitar dan gitaris. Jadi hipnosis itu adalah ilmunya. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah tentang apa itu hipnosis. Jadi hipnosis itu adalah suatu proses masuknya sugesti dari pikiran sadar kita dan menembus faktor kritis, dan akhirnya sugesti ini masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi ada 3 syarat dalam proses hipnosis. Yang pertama adanya sugesti. Yang kedua, sugesti ini menembus faktor kritis. Dan yang ketiga, sugesti ini diterima dan dijalankan oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi sampai di sini jelas ya tentang proses hipnosis. Nah, hipnosis ini bisa dijadikan sebagai suatu alat bantu dalam berbagai bidang kehidupan kita. Misalnya, dalam bidang penjualan, ada istilahnya hypnoselling. Hypnoselling ini bertujuan untuk memasukkan pesan ke dalam pikiran bawah sadar calon konsumen kita, agar dia lebih mudah untuk membeli produk yang sedang kita tawarkan. Ada juga aplikasi hipnosis dalam bidang medis. Misalnya ada istilah hipnoanestesi. Hipnoanestesi ini biasa digunakan oleh para dokter yang akan melakukan operasi kepada pasiennya tanpa menggunakan obat bius. Ada juga istilahnya hypnobirthing. Hypnobirthing ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit saat proses melahirkan. Juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa takut saat proses melahirkan. Ada juga istilah hipnodentis. Hipnodentis ini dipakai oleh dokter gigi yang bertujuan untuk menenangkan dan mengurangi rasa takut pasien yang akan menjalani perawatan gigi. Ada juga aplikasi hipnosis dalam bidang olahraga, disebut dengan istilah hipnosport. Hipnosport ini bertujuan untuk memotivasi dan memberikan semangat pada para atlet agar performanya menjadi lebih maksimal. Ada juga aplikasi hipnosis dalam bidang pola asuh terhadap anak. Biasanya disebut dengan istilah hypnoparenting. Hypnoparenting ini bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai positif ke dalam pikiran bawah sadar anak. Ada juga aplikasi hipnosis dalam bidang hiburan. Biasa disebut dengan istilah stage hypnosis. Ini sering kita lihat di televisi. Stage hypnosis ini bertujuan untuk hiburan semata. Ada juga aplikasi hipnosis dalam bidang terapi. Biasa dikenal dengan istilah hipnoterapi. Hipnoterapi ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan emosi, pikiran, dan perilaku dengan menggunakan hipnosis sebagai salah satu alat bantunya yang dipadukan dengan berbagai teknik terapi psikologis. Nah, itulah beberapa aplikasi hipnosis dalam berbagai bidang kehidupan kita. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi dalam bidang lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar hipnosis dan hipnoterapi. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. See you on the next video.